Emang kalau uangmu 10 kali lebih banyak dari yang kita punya, anak-anak masih kamu ajarin sendiri atau lesin? Standby. 3, 2, 1, action. Anda jumpa lagi bersama dengan kami dalam podcast yang luar biasa, yakni Love Love Revolution. Revolution, karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Oke, bersama dengan saya Oh, Daniel. Jangan diputer. Kalau Gini diputer apa aja. Kalau gini duit dong. Kalau ini, Kalau ini love, sarangeo. ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Atau sarang beo nih kata teman. Ya, ngomong-ngomong tentang ini nih. Kalau misalnya uang kita 10 kali lebih banyak, means money is not a problem. Anak-anak masih kamu ajarin sendiri nggak atau les? Ajarin sendiri. Why? Karena sekarang ya, apalagi dengan Angelin udah gede kan. Dia sekarang udah 21 tahun ya kan. Momen-momen seperti itu udah nggak bisa diulang lagi gitu. Jadi like itu justru menjadi tabungan emosi buat aku gitu. Buat kamu? Memori yang indah. Di rumah tuh ya ada satu whiteboard yang aku pakai sejak Angelin masih kecil. Oh, Aku oke. ngajarin Angelin waktu dia masih SD, pelajaran sekolah, pakai whiteboard itu. Dan sekarang nurun ngajarin James pakai whiteboard yang sama, ujung-ujungnya udah hampir copot tapi kita plester gitu kan. Nah, tapi itu masih bisa dipakai sampai sekarang. And oftentimes kalau aku ngeliat whiteboard itu terharu juga gitu. Why? It's like history gitu. Karena dengan whiteboard yang sama, aku menciptakan 2 champion dalam hidup ini. Wow. Padahal kan istilahnya ini bagi pemirsa yang nggak tahu kan kamu lulusan S1, lulusan Amerika, Bachelor of Fine Arts, Interior Design gitu. Harusnya kan istilahnya it will be easier for you to say I want to find a job, I want to make a career, to be a career woman. Tapi kenapa kamu milih kayak gitu? Waktu itu aku ingat Angelin masih kecil ya, usianya 3-4 tahun gitu. Pokoknya dia masih playgroup ya. Terus somehow pembantu di rumah kita itu keluar masuk, pembantu rumah tangga. Ada lagunya tuh. Apa tuh? Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Ya kan? Jadi kadang-kadang kesel juga gitu. Rumah kita dia kayak hotel gitu kan, check in check out dia gitu. Jadi pada saat itu karena pergantian pembantu terus menerus, akhirnya aku tuh menyadari bahwa ini tuh nggak sehat buat pertumbuhan Angel gitu ya. Dan itu belum ada COVID. Oh, Apalagi kalau jauh sekarang ada sebelum COVID, COVID, jadi mau iya. cari pembantu pun deg-deg dan was-was gitu. Ya. Jangan lupa karantina mandiri 14 hari dulu. Nah, terus jadi pada saat itu jelas banget Tuhan itu bicara sama aku, quit your job and pay attention to your daughter gitu. Jadi Tuhan ngomong sama aku untuk berhenti kerja dan perhatikan Angel. Which I did ya kan pada waktu itu. Terus aku bilang sama kamu, aku boleh nggak sementara nggak usah bantuin kamu kerja gitu, karena kan kerjaannya juga udah settle waktu itu di Surabaya ya kan. Aku mau fokus dulu untuk ngawasin Angel gitu, dan kamu setuju gitu. Jadi disitulah dimulai aku terlibat pada pendidikan anak-anak gitu. Dan ini bukan berarti kamu nggak involved banget pada bisnis kita pada waktu itu kan ya. Jadi nih kalau kalian misalnya memutusin untuk full time housewife, istri kamu ya, dan kemudian artinya nggak involve ke daily operational, seharusnya memang kalau memang memungkinkan it's okay gitu ya. Harus ada konsen supaya nggak ribut nanti suami istri. Dan kalau memang, tapi pada waktu itu kalau misalnya kita punya code of conduct, pada waktu misalnya harus bertemu dengan beberapa orang klien, I prefer to bring her gitu. Apalagi kalau cewek ya yang Yes. kliennya. Ketemu dengan klien perempuan atau ketemu dengan orang-orang yang istilahnya ingin menunjukkan bahwa kebersamaan kita sebagai suami istri itu akan penting sekali, bahwa suami istri melakukan penyerangan bersama-sama. Iya, itu gampang Ya. kan, itu bisa diatur anaknya titipin ke mama Ke atau ke mertua betul, ya. atau ya yang make sure pokoknya anak Sementara. kamu ada yang jaga lah, Iya. istilahnya seperti itu. Nah, jadi ini ngomong sekali lagi tentang parenting. Parenting itu penting banget kan, karena kalau anak-anak kita misalnya if you want to develop a champion, so it takes a champion to produce a champion. Iya. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita mau anak-anak kita digedein dengan guru les, memang itu oke, dibesarkan dengan mbak pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, itu juga oke. Tetapi what kind of champion are you going to produce?
Dan kayaknya orang tua juga kehabisan banyak waktu loh Ya. kalau misalkan tidak menggunakan golden opportunity ini untuk ngajarin anak-anaknya sendiri. Karena Karena nggak bisa balik lagi waktunya. iya, heeh, kayak sekarang gini Angelin udah pergi kuliah, ya kan udah kuliah, udah lulus gitu kan, waktunya nggak bisa diputar lagi, kamu di rumah aja, sini mami ajarin matematika, ya nggak mungkin Nggak mau bisa, dia. nggak bisa. Memang. Ya. Nah itu makanya di episode yang ini kita berbicara bahwa pray together, stay together. Ini penting banget. Nah kita bicara bahwa bukan cuma ngelesin atau jaga anak, tetapi ada satu mekanisme lagi yang penting sekali untuk supaya bisa dilakukan bersama-sama dengan keluarga. Ini berbicara tentang kehidupan kerohanian atau spiritual life. Indonesia kan beraneka ragam, bineka tunggal ika, ya. Jadi istilahnya apapun yang menjadi iman keluarga kalian sangat diperlukan dan sangat didorong untuk kalian melakukan berdoa dan mempunyai satu mesbah keluarga bersama-sama. Ini Ya, penting ya. sekali. Karena dengan cara itu kedekatan hidup ini bukan cuma dari secara fisik atau secara mental, tapi dari kekuatan roh. Karena Betul. manusia kan manusia jasmani, jiwani, dan rohani gitu. Iya, Nah mm-mm. rohaninya ini harus juga dibangun bersama-sama gitu. Karena ketika anak-anak bertumbuh menjadi remaja, ya nggak bisa dipungkirin bahwa membesarkan seorang anak remaja itu ternyata banyak tantangannya. Banyak air mata Kalau juga. dalam kasus kita ya Yes. dengan Angelin itu banyak tetesan air mata gitu kan. Perbedaan pendapat, pembentukan karakter gitu kan. Jadi kadang anak-anak remaja itu kan nggak tahu what's going on in their body gitu. Ada ledakan-ledakan hormon yang mana mereka sendiri nggak tahu kenapa mereka moody misalnya gitu ya kan. Nah orang tuanya ngelihat anaknya mut-mutan terus gitu, jadi orang tuanya jengkel sama anaknya gitu. Betul, jadi istilahnya kenapa muka anaknya kayak gitu terus, anaknya juga jengkel dimarahin terus sama orang tuanya. Aku ingat loh, suatu hari itu kamu pernah marahin Angel gini, kamu tuh setiap kali keluar dari kamar kamu, wajahmu tuh selalu kayak gitu kan. Kayak apa Dedi gitu kan, wajahmu gak pernah senyum, wajahmu selalu muram. Lah terus aku harus gimana dong, wajahku memang kayak gini, kata Angel gitu. Jadi orang tua frustrasi, anak juga frustrasi. Nah mesbah keluarga itu adalah saat yang paling indah di mana bisa terjadi koneksi yang baik Iya. antara orang tua dengan Nah anak. makanya itu tadi kan di episode sebelumnya kita ngomong tentang keideologisan orang tua perfeksionis untuk mendidik anaknya. Itu bisa menjadi dari satu ekstrim ke ekstrim berikutnya. Ingin kemudian istilahnya kayak main layangan, ingin ngelos anaknya sampai kemudian kebablas gitu. Nah ini yang terjadi dengan mungkin kita ya pada waktu itu, masa-masa di mana akhirnya Angelina juga punya pergaulan-pergaulan yang misalnya kurang baik dengan teman-temannya, dan Pas masa kemudian remaja. betul sampai akhirnya kami berdua memutuskan harus ada detoksifikasi dengan cara ganti suasana baru, kita Pindahin pindahkan mereka sekolah. ke sekolah yang baru gitu ya. Pindahin Angel bukan pindah mereka. Oh ya, pindahin anak kami satu ya, dan waktu itu James kan memang masuk kelas 1 kan, jadi Iya, barengan gitu loh iya. ya. Jadi ini yang terjadi, kadang-kadang memang diperlukan suatu suasana baru, tetapi yuk kita fokus tentang kehidupan kerohanian ini, Iya. spiritual life, memang penting banget ya. Iya. Kalau misalnya kalian pergi ke rumah-rumah ibadah, atau misalnya dalam case kami pergi ke gereja, mencari Tuhan bersama-sama, baca Alkitab sama-sama, ini ada beberapa tips yang menarik bagaimana caranya supaya mesbah keluarga itu bisa dikerjakan atau bisa dilakukan hari demi hari supaya bisa membangun kehidupan secara baik, secara istilahnya itu rooted and grounded, sehingga anak-anak juga akhirnya menikmati, nggak misalnya merasa terpaksa atau boring gitu loh ya. Ada beberapa hal, Ya, silakan. Dad. jadi a family that prays together stays together gitu ya. Jadi pastikan bahwa mesbah keluarga ini dijalankan di dalam keluarga kita. Nah tipsnya untuk mesbah keluarga, nomor 1, hindari formalitas. Maksudnya gimana tuh? Jadi kita harus make sure suasana ketika kita melakukan mesbah keluarga itu santai, relax, homey Iya. gitu kan. Kalau kita dulu senengnya tuh dilakukan di atas ranjang di kamar kita ya. Jadi kita berempat keruntelan istilahnya gitu di atas ranjang gitu kan ya. Betul. Dan itu menjadi momen yang sangat menyenangkan gitu. Nah, nggak perlu terlalu formal. Ya, pangkat-pangkat Iya. orang tua, mama, anak semua di dropin dulu Iya, dan bahwa cara ngomongnya it's just juga us gitu. meskipun kita hamba Tuhan nggak perlu ngomong seperti pendeta kalau seperti sama anak-anak kita gitu loh. Just be mommy and daddy, maksudnya tuh gitu. Ya, ya. jadi dengan cara itu lebih gampang untuk anak-anak merasa
orang tua kita itu relatable atau relevan dengan Mm-mm. anak-anaknya Nah, ya. ini kan pasti banyak orang yang bingung. Kita pun dulu awalnya bingung ya, gimana sih mulai mesbah keluarga ini gitu kan? Apa kayak persekutuan doa gitu. Jadi ini makanya Memang dikasih bukan. tipsnya biar tahu cara melakukannya. Kedua, Ya. dimulai dengan doa singkat aja. Yes. Doanya jangan bertele-tele, jangan panjang-panjang karena anak-anak pasti bosan apalagi yang masih Ya. kecil. Kalau misalnya memang bisa main musik itu akan membantu sekali, misalnya ada gitar, ada piano gitu akan menyenangkan sekali karena nggak bisa dipungkiri pujian ataupun penyembahan itu sangat penting sekali, esensi di dalam kehidupan kita, jiwa kita sebagai manusia dan memuliakan Tuhan itu apalagi gelombang otak kita kemudian akan lebih tenang. Ya. Pada waktu lebih tenang kita akan satu dengan yang lain dengan lebih mudah connect. Kalau otak Yes. lebih tenang itu namanya gelombang apa? Kalau nggak salah beta deh. Bukan alfa. Bukan, kalau nggak salah gelombang beta. Itu penting Alfa. banget. Enggak, beta. Alfa. Beta. Lihat deh di Oke, buku. gimana? Soalnya aku Coba udah lihat. baca tadi malam. Bener nggak gelombang alfa sama beta? 3 weeks later. Nih lo gelombang alfa. Kan aku udah baca buku ini tadi malam, udah di refresh lagi. Gelombang alfa, oke. Tuh. Nah, makanya itu kalau memang bahasa Inggris kan kalau mother-in-law, sister-in-law, father-in-law, kalau wife, she is the law. Kata James, wife is always right. She is the law. Gitu. Enggak itu beneran. Iya Alfa. bener. Iya kali ini bener ya, oke. Kali ini bener, biasanya salah. Enggak juga. She is the law. Oke, berikutnya. Jadi tadi apa? Mulai dengan doa singkat Yes. ya, pujian penyembahan. Jadi anak-anak juga belajar cara menyembah Tuhan itu seperti apa dari orang tuanya juga, bukan Ya. cuman ketika di gereja gitu loh. Namun ada hal lagi yang juga sangat penting untuk orang tua lakukan untuk anak-anaknya. Parenting yang terbaik itu adalah dengan cara memberikan pola patron atau memberikan suatu apa tuh bahasanya sehari-hari. Role model, teladan. Iya. Jadi orang tua wajib untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya. Ya. Karena percuma kita ngomong A sampai Z rocket scientist juga kalau ternyata Orang tuanya nggak anak-anak melakukan. ngomong papa mama juga nggak ngelakuin kok. Papa mama juga istilahnya BS gitu loh ya, bullshit gitu misalnya. Maaf ya, Nyuruh-nyuruh ngomongnya. anaknya, kamu doa, papa mamanya sendiri gak doa. Baca firman, orang tuanya sendiri gak Yes, baca jadi firman. anak-anak tidak akan menghargai kita sebagai orang tua. Jadi anak-anak kita adalah orang-orang layer 1 yang paling tahu rahasia atau tabiat terburuk kita. So be very careful. Jadi kalau kita gagal untuk menjadi teladan daripada anak-anak kita, maka anak-anak akan berkata, makanya banyak anak-anak misalnya termasuk rohaniawan, pemuka-pemuka agama, Nggak mereka menjamin ya. yes, mereka kalau bertolak belakang 180 derajat daripada apa yang orang tuanya lakukan. Ini kita nggak Yang judgment orang tuanya ya. ajarkan. Kita nggak judgmental ya. Tetapi most likely ternyata anak-anaknya merasa bahwa hipokrisi, ada kemunafikan di rumah yang mana orang tuanya tidak lakukan tetapi nyuruh-nyuruh anaknya, nyuruh-nyuruh umatnya, dan Untuk ini bahaya melakukan. banget gitu. Sehingga anak-anak memang tidak bisa dipungkiri adalah cerminan langsung daripada apa yang terjadi di dalam rumah tangga itu. Iya. Ya. Oke. Oke? Poin yang berikutnya nomor 3, membaca firman Tuhan secara konsisten. Yes. Nah ini penting juga dilakukan. Masih ingat nggak ketika kita mulai mesbah keluarga itu James masih kecil banget. James Ya. itu baru belajar membaca kali ya. Yes. Dan tiap kali seringkali kamu bikin rekaman videonya gitu kan. James bacanya masih terpatah-patah, masih dieja gitu. Tapi itu kayak indah banget. Sekarang udah nggak bisa Yes. diulang. Sekarang dia kalau baca lancar gitu kan ya. Tapi di saat-saat seperti itu kita pun nungguin ketika dia masih harus mengeja untuk bisa melafalkan ini apa kata-katanya. Dan Betul. itu menarik banget karena dari baca Alkitab itu ya, James belajar kata-kata yang Big words. berbunga-bunga itu Ya. dari sana. Jadi vocabulary-nya banyak Kaya. gitu. Anak-anak kita akan Yes. kaya di dalam kosakata, dan kemudian bahkan sekarang James pada waktu usia sejak 10 tahun kita udah latih dia untuk merenungkan firman Tuhan dan kemudian Bikin ditanya recording. apa yang kamu pelajari, intisarinya apa, konteksnya apa. Jadi dengan cara seperti itu merupakan bukan cuman istilahnya apa ya, memang mesbah keluarga kita bisa bertumbuh, bisa progresif, dan kemudian sekarang anak-anak kami dia bisa dalam satu derajat atau ketinggian atau kedalaman yang jauh misalnya daripada cuman sekedar membaca. Karena bukan cuma baca, tapi Yes. juga ditanya dapat apa dari Yes. yang kamu baca Apa yang kamu pelajari? ya. Menurut kamu bagaimana gitu ya? Ya, Dan jadi- kadang-kadang itu bisa
ngomongnya bisa panjang pendek 5 menit atau bahkan bisa pernah hampir 45 menit 1 jam nggak kerasa gitu ya. Dan Iya, dan seringkali terus lanjut kalau sama Angel dulu kan ya, sampai jam 2 pagi gitu ya lanjut dan bisa curhat. ngomong banyak sekali hal, dan Mm-mm. itu merupakan momen-momen yang sangat Indah. indah dan sangat intim Mm-mm. sekali gitu ya. Ya. Bagi antara hubungan orang tua dan anak, di mana itu waktunya kita itu download dan istilahnya kepada anak-anak kita apa-apa hal-hal yang istilahnya doktrin-doktrin atau kebenaran-kebenaran Ya, yang kita values-values, mau nilai-nilai yang tanamkan. kita ingin tanamkan Yes. dalam hidup mereka. Nah, Yes, kayak gini loh. Kayak misalnya kalau kamu punya komputer baru, ya, entah itu merek apapun juga, kamu mau install program, it takes a lot of time. Semakin kompleks satu program, itu instalasinya bisa kadang-kadang bisa 8 jam misalnya. Ya, misalnya kalau satu editing suite yang baru, yang kompleks banget beberapa puluh giga, itu kalau mau diinstal bisa kadang-kadang bisa 16 jam misalnya gitu ya. Untuk that takes a lot of time, dan apalagi nilai kebenaran di dalam dunia ini yang sudah semakin lama semakin fragile, semakin tidak jelas, degradasi. terdegradasi. Kita sebagai orang tua, kita sekarang udah yakin yang benar yang mana, dan kita mau infusekan kepada kehidupan anak kita. Kita Ulang mau berulang. yes, instalasi, lakukan ulang berulang dimanapun kita berada, pada waktu kita bangun, pada waktu kita tidur, pada waktu kena macet di Jakarta, pada waktu kita misalnya lagi berlibur, jalan-jalan, Lagi di meja makan, di meja makan. lagi di ruang tamu. Betul. So it's amazing gitu. Parenting itu amazing. Yes, Ya. correct. Nah, kemudian poin yang berikutnya, poin keempat, mesbah keluarga itu again ya diingat bukan sekolah teologi ya. Jadi baca pasal, gak usah Ya. banyak-banyak. Apalagi kalau anak-anak masih kecil, nanti mereka cepat bosan. Betul. Baca tuh 1-2 pasal aja cukup, tergantung dari pasalnya. Ya. Kemudian yang kelima, orang tua juga istilahnya memang ayah atau daddy itu adalah imam keluarga, tetapi kasih kesempatan untuk si maminya untuk juga bisa menjabarkan. Ya, Jadi dua-dua bisa bertumbuh. bergantian untuk menjabarkan. Betul, ya kan? betul. Kalau Jadi anak ada pertanyaan misalnya, nah itu bagaimana kita untuk menekel pertanyaan mereka. zaman gitu. sekarang kok nggak terlalu susah semestinya, karena kita juga bisa googling, kita bisa tanya kakak rohani kita atau bapak ibu rohani kita supaya bisa membantu kita gitu Nah, ya. pertanyaan anak-anak itu kan memang kadang-kadang bisa out of the box gitu ya. Bisa macam-macam yang tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya. Jadi, kalaupun kita nggak tahu jawabannya, jujur aja sama mereka. Nanti ya Mami Daddy risetkan dulu. Nah, Kita akan banyak pertanyaan-pertanyaan seputar dari Adam dan Hawa, Yusuf dan Daniel, gua singa, sampai universe, sampai Lucifer, banyak banget iya. gitu. James itu bisa tanya gini, Mami Daddy, kan Tuhan cuma menciptakan Adam dan Hawa. Terus Adam dan Hawa itu punya anak 2 cowok, ya kan? Kok terus bisa jadi banyak ya? Nah loh, Nah, itu kita mereka nggak punya married sama jawabannya juga, siapa betul kan ya? gitu, ya Dan karena kan? apa di Alkitab memang juga nggak Nggak tertulis. ditulis, tapi Ya. kita punya pengertian bahwa anak Adam dan Hawa nggak mungkin cuma 2 itu doang gitu. Pasti ada anak-anak perempuan juga, cuman karena pada zaman dulu itu secara adat istiadat anak perempuan tidak terlalu berarti gitu lah ya. Yes. Jadi nama mereka tidak ditulis gitu. Ya, kembali kepada hal ini. Kemudian yang keenam, ini penting banget, pada waktu mesbah keluarga kita punya kesempatan to pray for one another. People, family who pray together, stay together. ya. Jadi anak-anak mendoakan orang tua mendoakan anak. Aku kangen loh masa-masa itu ya. That's right, Sekarang amazing. ini udah 1,5 tahun nggak ketemu sama Angel. Ya, dan kita bisa saling mendoakan, anak-anak bisa tahu pergumulan, kesukaran yang orang tua hadapi, sehingga mereka juga bisa berempati, bersimpati, nangis bareng dengan orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya punya utang, nggak bisa bayar, dimarah-marahin orang, ceritakan kepada anak, supaya anak tahu dengan cara seperti itu orang tua menjadi vulnerable atau rapuh di hadapan anak-anaknya, sehingga anak-anak bisa relate, oh orang tuaku juga hidupnya nggak gampang loh. Jadi kalau aku sekolah, aku harus sekolah dengan benar. Kalau aku misalnya dikasih uang saku, aku nggak boleh jajan terus, nggak boleh rewel, nggak boleh minta ini. Pokoknya semua harus ada. Nggak bisa, karena orang tua juga punya keterbatasan yang anak-anak juga harus pahami. Ya. Kemudian yang ketujuh. poin terakhir, tertawa dan nikmatilah gitu Yes, ya. have Seringkali nggak jarang kan ada momen-momen yang misalnya tuh anak yang lebih kecil salah baca, ya kita ketawa lah rame-rame That's right, gitu. that's right, Kan that's selalu akan ada aja hal-hal lucu yang Ya. terjadi ketika kita itu dengan rajin melakukan mesbah keluarga bersama-sama. Nah, Ya. terus juga bisa menjadi ajang curhat gitu kan kalau anak-anak yang lebih gede gitu. Kalau misalkan mereka nggak terlalu suka berbagi, kita orang tua yang proaktif lah nanya, gimana kamu tadi pagi di sekolah gitu, hari kamu menyenangkan nggak? Nah, izinkan anak itu untuk
berbuka dan cerita tentang kesulitan-kesulitan mereka. Apakah tentang pelajaran atau tentang pertemanan atau apa lagi naksir tapi yang ditaksir nggak mau sama dia, ya kan? betul. Atau apalah gitu, ada yang naksir tapi dia nggak suka, ya itu kan biasa Ya, masalah-masalah remaja. ini bukan fairy tale, ini bukan cuma mitos yang kemudian nggak bisa dilakuin, bisa kok. Maksudnya yuk, nggak pernah istilahnya kita tuh terlalu terlambat untuk tidak memulainya. Start today, mulai hari ini dengan cara yang sederhana. Kalau di Alkitab itu kami prefer selalu nasihatin orang mulai dengan kitab Amsal, karena Amsal itu ada 31 dan kemudian mulai dengan perjanjian baru. Perjanjian baru itu lebih mudah dimengerti daripada perjanjian lama misalnya gitu ya. Dengan cara seperti itu you can always have an option to start today. Ya, buat keputusan karena seperti yang kami ajarkan bahwa hidup adalah membuat keputusan dan That's right. keputusan itu dibuat supaya kita tidak ada penyesalan. Dan kadang-kadang juga ada beberapa momen yang mana ending dari mesbah keluarga kita tuh anak-anak ini ya pillow fight gitu. Tapi itu justru seru gitu loh ya. Sekarang ketika Angel di universitas dan udah jarang ketemu itu nggak bisa lagi dilakukan Right. hal-hal Ya, seperti jadi nanti suatu hari anak-anak juga harus dilepas. Nanti episode berikutnya kita akan berbicara ini moment of truth, yaitu tentang bagaimana kita harus mempersiapkan diri melepaskan anak kita. Ya, Anda sedang mengikuti podcast kami Love Revolution. karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ya, kalau misalnya kalian mendapatkan sesuatu atau punya tips-tips yang dari apa yang kami bagikan yang it works for you guys, ayo kami ajak Anda untuk juga kasih Ketik di kolom komentar komentar. supaya kami juga bisa belajar, yang lain teman-teman juga bisa belajar. Kalau ada pertanyaan Or if jangan you have sungkan any juga. questions, ya. Ya, jangan sungkan, tanya aja karena malu bertanya, Sesat di jalan. ya sesat di YouTube nanti. Ya. Oke, jadi tanya kepada kami nanti we will be so happy to know who you are. Kamu bisa juga nanti follow Instagram kami dan kemudian nanti kita bisa saling berbagi tentang apa yang kalian punya, kalian bisa bagikan kepada kami punya, kalian bisa dengarkan dan kita saling membangun. Jangan lupa Ya. subscribe. Yes, dan komen tentunya. Oke, so stay tune nanti untuk episode berikutnya bersama dengan kami. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia. Ketika anak sudah berusia 18 tahun, itu rupanya menjadi mirror of truth gitu. Ini akan menjadi momen dimana benar nggak sih selama ini apa yang kita tanamkan itu. Nah, kalau kami sendiri percaya bahwa orang tua sebisa mungkin harus bisa mempunyai waktu sampai anak itu kurang lebih berumur 18 tahun. Ya, ini tips kita ya, Ya. Bagaimana untuk membantu anak menentukan kuliah di mana gitu. Nomor satu itu bisa Bersama dengan saya Daniel dan istri saya. Debbie. Oke, jangan lupa kalau konten ini menjadi berkat buat kamu, bagiin Share. yuk kepada teman-teman kamu karena ada banyak orang tua di luar sana atau pernikahan di luar sana yang memerlukan konten-konten ini. Ya, kasih kami komen, kasih kami kritik supaya kami bisa mempersiapkan episode-episode berikutnya lebih baik, lebih matang untuk kita semua. See you next week. Ciao. Ciao.